Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, segera tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Yang pertama adalah pengertian dari preservasi. Ada yang tahu pengertian dari preservasi? Oke, aku akan ngejelasin. Preservasi adalah sebuah proses dan cara melestarikan atau memberi pelindungan terhadap bahan pustaka dari kemusnahan atau kerusakan, dan juga agar bahan pustaka itu lebih tahan lama berada di perpustakaan. Terlebih lagi untuk koleksi yang mahal harganya maupun koleksi yang langka, maka idealnya harus diupayakan agar lebih awet dan juga terjaga kondisinya. Kemudian bisa dipakai pemustaka dalam jangka panjang, serta bisa untuk menjangkau lebih banyak pemustaka yang membutuhkan bahan pustaka tersebut. Dalam kegiatan preservasi ini, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi nih oleh perpustakaan terkait dalam pelestarian koleksi digital, seperti informasi dalam bentuk digital itu sulit bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian materi koleksi digital bisa hilang secara tiba-tiba karena koleksi digital kan berupa file dan dalam bentuk format digital gitu kan. Kemudian permasalahan lebih kompleks berkaitan dengan keautentikan naskah dan hak cipta. Kemudian kegiatan preservasi memiliki tujuan, yaitu tujuan pemeliharaan koleksi perpustakaan lebih pada penyelamatan nilai-nilai informasi yang terkandung di dalam sebuah dokumen, mempercepat penelusuran dan juga perolehan informasi, menjaga aspek keindahan dan kerapian dokumen, memelihara bahan perpustakaan agar lebih tetap bisa digunakan, serta menjaga koleksi dari berbagai faktor yang bersifat merusak. Temperatur, suhu, dan kelembapan dalam ruang koleksi digital juga harus diperhatikan. Untuk penyimpanan koleksi format digital seperti dalam bentuk CD-ROM, idealnya berkisar 18 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan 40 sampai 50%. Dalam proses atau pelaksanaan preservasi atau pelestarian koleksi bahan pustaka di perpustakaan juga tidak menjadi tanggung jawab pustakawan saja, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dari pemustaka yang memanfaatkan dan menggunakan koleksi bahan pustaka di perpustakaan. Misalnya, aku lagi meminjam buku di perpustakaan, aku harus menjaga buku itu supaya tetap supaya tidak rusak gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kondisi kertas agar tidak basah. Jadi sebisa mungkin ketika aku sedang membaca buku, aku tidak membawa air di sampingku gitu ya, supaya buku itu tidak basah gitu. Kemudian tidak melipat halaman kertas. Jadi misal aku lagi baca buku, ya aku harus mengondisikan bahwa aku nggak boleh melipat halaman kertas supaya kertas itu tidak membekas lipatannya gitu kan. Kemudian tidak menyentuh kertas ketika tangan kita terkena minyak, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Ada beberapa fungsi dari kegiatan pelestarian atau preservasi ini. Fungsi yang pertama adalah fungsi perlindungan. Artinya adalah melindungi dan mencegah kerusakan bahan pustaka pada perpustakaan. Fungsi yang kedua adalah
Fungsi pemeliharaan artinya memperpanjang umur bahan pustaka yang dikoleksi pada perpustakaan. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah fungsi kesehatan, terkait kebersihan yang akan mempengaruhi pada kesehatan manusia, sehingga buku yang berdebu dan banyak serangga, banyak kotoran akan membawa penyakit, seperti itu. Jadi tentunya harus dibersihkan. Yang keempat adalah fungsi sosial, artinya melatih kesabaran khususnya dalam melestarikan bahan pustaka. Fungsi yang kelima adalah fungsi ekonomi, artinya pelestarian jangka panjang akan menghemat keuangan karena bahan pustaka yang bertahan lama juga dapat dilayankan atau dipinjamkan kepada pengguna. Kemudian fungsi yang keenam adalah fungsi keindahan. Dalam pelestarian mendorong keindahan, kerapian perpustakaan khususnya kondisi bahan pustaka yang baik. Kemudian selanjutnya adalah konservasi. Kalau yang pertama tadi penjelasan tentang preservasi, kalau yang kedua ini adalah penjelasan tentang konservasi. Konservasi adalah sebuah kegiatan untuk mengawetkan bahan pustaka di perpustakaan dari kerusakan dan juga kehancuran. Intinya preservasi dan konservasi itu melindungi bahan pustaka dari kerusakan. Kalau untuk perbedaannya nanti aku akan taruh di bagian belakangan ya, setelah aku sudah menjelaskan antara preservasi, konservasi, dan restorasi. Untuk pembagian konservasi ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama konservasi aktif, merupakan tindakan yang berhubungan langsung dengan bahan perpustakaan. Contohnya membuat kotak pelindung buku dan membungkus ulang, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung dengan kertas bebas asam, memberikan dokumen maupun upaya menetralkan asam pada kertas. Jenis yang kedua adalah konservasi pasif, yaitu kegiatan untuk memperpanjang umur bahan pustaka, misalnya memonitor kebersihan ruangan penyimpanan koleksi, mengkondisikan udara yang selalu bersih bebas polusi, dan juga menggunakan AC yang stabil. Jenis yang ketiga konservasi preventif, yaitu tindakan dalam rangka mengkondisikan lingkungan perpustakaan untuk memperpanjang umur bahan perpustakaan. Jenis yang keempat adalah konservasi kuratif, yaitu tindakan untuk mengembalikan struktur fisik dan fungsi dari sebuah dokumen dengan cara menyelamatkan kondisi fisik bahan perpustakaan agar terhindar dari kerusakan yang lebih parah atau lebih rusak lagi gitu. Penjelasan yang selanjutnya adalah restorasi. Kalau yang pertama tadi adalah preservasi, yang kedua konservasi, dan yang ketiga ini adalah restorasi. Apa restorasi? Restorasi adalah suatu kegiatan
sebagai upaya perbaikan bahan perpustakaan yang telah mengalami kerusakan dengan perbaikan tampilan fisik dokumen, sehingga paling tidak mendekatilah keadaan semula sesuai dengan aturan yang berlaku atau etika konservasi yang berlaku. Kerusakan pada buku ini diakibatkan oleh waktu yang lama dan penggunaan frekuensi yang tinggi. Alhamdulillah, penjelasannya sudah selesai. Semoga ilmu yang aku bagi ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku rasa kalian semuanya juga sudah cukup paham dengan apa yang aku jelasin tadi. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.